Halo netizen, salah satu hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat adalah dengan berolahraga. Entah itu sepak bola, voli, basket, ataupun olahraga lain yang dapat membantu kita mengeluarkan keringat. Namun olahraga tidak semata-mata hanya untuk menyehatkan jasmani. Ada juga olahraga yang dapat menyehatkan dan mengasah pikiran kita. Seperti catur, congklak misalnya. Olahraga menjadi alat yang mutlak untuk dilakukan jika kita menginginkan tubuh yang sehat, walaupun sekedar olahraga tradisional atau olahraga sederhana. Namun apabila rutin, kita pastilah memberikan manfaat yang bagus. Nah, dari sekian banyak olahraga yang ada di negara kita, tahukah kamu olahraga asli milik Indonesia? Mungkin masa kecil kita dulu atau kelahiran 90-an mungkin sering dihiasi olahraga tradisional atau olahraga asli Indonesia, seperti galah asin atau gobak sodor, bentengan, egrang, dan yang lainnya. Ya, walaupun itu dulu, tapi ada beberapa olahraga tradisional asli Indonesia yang sampai saat ini masih populer loh. Penasaran apa saja olahraga asli dari Indonesia tersebut? Tapi sebelum kita masuk ke 5 olahraga tradisional asli Indonesia, jangan lupa subscribe Topsik Channel ya guys, agar kedepannya channel ini bisa memberikan informasi yang lebih menarik dan informatif untuk kalian semua. Berikut 5 olahraga tradisional asli Indonesia yang populer hingga saat ini versi Topsik Channel Indo. Patol. Asingkah kamu dengan namanya? Mungkin banyak dari kita yang belum tahu soal olahraga ini. Patol adalah olahraga gulat tradisional yang sangat populer di wilayah pantai Rembang sampai Tuban. Olahraga ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Waktu itu, patol merupakan sayembara untuk memperoleh pegulat atau kesatria terbaik yang kemudian dijadikan penjaga di daerah pantai di Tuban. Karena pada masa itu masih banyak perompak atau penyamun. Hingga saat ini, patol dijadikan kegemaran dan olahraga oleh warga sekitar. Olahraga ini mempertandingkan 2 orang pegulat yang berada di arena pasir yang biasa dilakukan di daerah pantai. Kemudian pesertanya hanya menggunakan celana pendek dengan selendang yang dikaitkan pada pinggang. Pemenang ditentukan ketika salah satu peserta terbaring dan punggungnya sudah menyentuh pasir. Kesenian tradisional ini biasanya dilakukan pada saat menjelang purnama atau ada hari-hari khusus, seperti hari sedekah laut atau sejenisnya. Pacu jalur. Jalur merupakan sebutan untuk perahu dalam bahasa Riau yang terbuat dari batang kayu utuh tanpa dipotong atau disambung. Memiliki tampilan yang artistik, ramping, dan juga kokoh, olahraga pacu jalur adalah jenis olahraga mendayung perahu tradisional. Biasanya memiliki panjang 25-40 meter dan didayung oleh 40-60 orang. Di abad ke-17, jalur merupakan alat transportasi utama bagi warga desa di Rantau Kuantan, Riau. Karena pada masa itu memang belum berkembang transportasi darat. Sehingga warga sekitar menggunakan jalur sebagai alat transportasi untuk melintas di sepanjang sungai Kuantan yang terletak di antara Kecamatan Hulu Kuantan untuk bagian hulu sampai Kecamatan Cerenti untuk bagian hilir. Selain itu, jalur juga digunakan untuk mengangkut hasil bumi seperti pisang, tebu, dan lainnya. Seiring perkembangan zaman, jalur mulai banyak mengalami perubahan. Banyak bermunculan jalur-jalur yang diberi ukiran seperti kepala harimau, ular, ataupun buaya. Hingga akhirnya jalur digunakan sebagai perlombaan oleh warga setempat yang dilakukan sepanjang sungai Kuantan. Awalnya hanya dilakukan untuk memperingati Hari Besar Islam, namun kemudian juga untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Karapan sapi. Bagi masyarakat yang tinggal di Madura, tentu sudah tidak asing lagi dengan olahraga tradisional ini. Berawal dari Syekh Ahmad Baidowi, Pangeran Katandur, yang mengajarkan cara bercocok tanam dengan bambu yang ditarik oleh 2 ekor sapi. Cara tersebut dikenal oleh warga sekitar dengan nama Nagala. Karapan sapi awalnya digunakan untuk memperoleh sapi-sapi yang kuat untuk membajak sawah, di mana para petani memelihara sapi dan digunakan untuk menggarap sawah-sawah mereka. Dari situlah muncul ide tradisi karapan sapi yang dilakukan secara rutin tiap tahunnya, hingga akhirnya diperlombakan. Karapan sapi biasanya diperlombakan dalam trek pacuan sejauh 100 meter, di mana ada 4 babak, yaitu yang harus dilalui sebagai tahap pemilihan juara 1, 2, dan 3. Peserta harus menaiki bambu atau tempat joki berdiri yang ditarik oleh sepasang sapi. Selain itu, peserta juga harus mengendalikan dan memacu sapinya untuk mencapai garis finish secepat mungkin tanpa terjatuh. Biasanya olahraga karapan sapi ini dilakukan pada bulan Agustus atau bulan September.
Dan pada babak final pada bulan September atau Oktober di kota Karasidenan Pamekasan untuk memperebutkan Piala Gubernur bergilir karena sebelumnya bernama Piala Presiden. Sepak takraw. Olahraga yang juga disebut dengan sepak raga ini sudah ada sejak zaman Kesultanan Malaka pada tahun 1402 sampai 1511 dan terus mengalami perubahan hingga tahun 1940-an. Ditetapkannya peraturan penilaian dengan angka dan juga penggunaan jaring. Olahraga ini merupakan gabungan antara sepak bola dan juga voli yang juga dilakukan di lapangan bulu tangkis. Biasanya terdiri dari 3 pemain serta menggunakan bola yang terbuat dari anyaman rotan. Aturan olahraga ini tidak memperbolehkan pemainnya menyentuh baik dengan tangan, jadi harus menggunakan kaki atau anggota tubuh yang lain. Dan setiap anggota tim hanya boleh menyentuh bola sebanyak 3 kali berturut-turut. Hingga saat ini, olahraga sepak takraw masih banyak dimainkan. Bahkan ada kejuaraan tingkat nasional dan juga tingkat internasional, Kings Cup World Cup Championship. Saking populernya, banyak negara yang ingin mengklaim olahraga negara ini, seperti Malaysia, Laos, Filipina, Thailand, dan lainnya. Namun bagaimanapun bukti kuat dari pakar sejarah dapat membuktikan bahwa sepak takraw adalah olahraga tradisional asli dari Indonesia, tepatnya Sulawesi. Tergantung bagaimana kita mau atau tidak untuk mempertahankan serta melestarikan olahraga milik negara kita ini. Pencak silat. Siapa yang nggak kenal dengan olahraga satu ini? Ya, pencak silat adalah olahraga seni bela diri yang diperkirakan sudah ada sejak abad 70-an. Di mana kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan juga Majapahit memiliki pengaruh dalam perkembangan seni bela diri ini. Sejak zaman nenek moyang kita, pencak silat dikatakan sebagai seni untuk melindungi diri dari serangan musuh, dengan menirukan gerakan perlindungan diri dari hewan yang ada di alam sekitarnya, seperti gerakan kera, harimau, burung elang, dan lainnya. Saat ini pencak silat sudah sangat populer dan sangat dikenal luas di berbagai negara seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura. Dan di Indonesia sendiri, pencak silat memiliki banyak aliran, tergantung budaya dan berkembang di wilayah tersebut. Misalnya saja pencak silat aliran Cimande yang dipengaruhi budaya masyarakat di Jawa Barat, pencak silat aliran Merpati Putih dari Jawa Tengah, serta dari Jawa Timur ada aliran Perisai Diri. Setiap 4 tahun sekali, Indonesia selalu mengadakan kejuaraan untuk cabang olahraga bela diri ini dalam ajang PON, Pekan Olahraga Nasional. Selain itu, pencak silat juga dipertandingkan dalam ajang SEA Games. Indonesia memiliki induk organisasi yang mewadai para petarung seni bela diri pencak silat dengan nama IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Sedangkan Persilat, Persekutuan Pencak Silat Antara Bangsa yang siap mewadai federasi-federasi dari berbagai negara. Persilat dibentuk oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Gimana guys, olahraga tradisional mana yang paling kamu suka? Sebagai negara yang kaya akan budaya daerah, sebenarnya Indonesia memiliki banyak olahraga-olahraga tradisional yang lainnya. Namun karena kurangnya perhatian atau mungkin karena memang hanya ditujukan untuk warga setempat saja, yang membuat olahraga-olahraga tersebut kurang dikenal luas di Indonesia. Oke lah, nggak masalah, yang penting kita tetap satu Indonesia. Mungkin di daerah kamu ada olahraga tradisional yang populer, silahkan kamu share di kolom komentar ya. Itu tadi video mengenai 5 olahraga tradisional asli Indonesia yang populer hingga saat ini. Jika kalian gak suka video ini, silahkan dislike. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe serta berikan komentar dan masukan untuk video selanjutnya. See you guys!